Ya, selamat siang Bapak Ibu Guru. Kita awali pelatihan kita di hari yang kedua. Dan di hari yang kedua ini untuk daftar hadir Bapak Ibu bisa menggunakan web yang sudah saya share seperti di chat ya, s.id/plt quizzes. Nah, di sana ada daftar hadir dan untuk klaim sertifikatnya dan juga materi-materi jika hari ini pelatihannya sudah selesai. Nah, hari ini pelatihan terakhir dalam pengenalan fitur-fitur quizzes dan juga kombinasinya dengan pelajaran bahasa Inggris. Dan di dalam pelajaran bahasa Inggris, sebelum kita mulai, mungkin di pelatihan hari pertama kemarin, ada yang mau ditanyakan, Bu Tita atau Bu Ninik? Nah, sambil menyiapkan pertanyaan, saya akan membagikan bagaimana caranya kolaborasi. Kemarin itu saya gunakan GeoGebra dan menggunakan Google Slide. Tentunya linknya itu tidak bisa kita langsung copy paste. Kita harus modif sedikit, kemudian baru kita paste di quizzes. Ya, jadi sebelum saya mulai, saya akan membagikan bagaimana cara kolaborasi dengan aplikasi yang lainnya. Yang pertama, saya akan menunjukkan cara bagaimana presentasi Bapak Ibu di Google Slides, kemudian cara mencari embed-nya. Saya akan share screen. Ya, apakah sudah nampak Bu Nini? Ini apa ke Google Slide-nya? Ini ada. Ya, terima kasih. Google Slide ini yang kemarin materinya, atau nanti Bapak Ibu jika memiliki materi lain setiap kali presentasi bisa dibuat di Google Slides. Kemudian klik file di sini, kemudian arahkan kursornya ke bawah, paling bawah di sini. Nah, sorry, di sini ya, ada tulisannya publish to the web. Nah, kita harus klik publish to the web. Di sini akan muncul seperti ini, dan kita lihat di sini ada tulisannya embed. Nah, kita klik yang embed. Nah, karena saya kemarin sudah memiliki, tapi nggak apa-apa, saya akan publish lagi untuk memberikan contoh. Nanti di sini dibiarkan saja, tidak usah dicentang, kemudian kita publish. Nah, oke, kita publish, maka kita mendapatkan hal seperti ini. Ya, link seperti ini. Dimulai kurung awal dibuka iframe, kemudian ada di sini penutupnya backslash iframe. Nah, slash iframe ya. Tapi kita tidak bisa copy semuanya, Bapak Ibu. Nah, kita awali dari sini HTTPS, kita blok ya. Ini kan sebelum HTTPS ini kita lihat ada tanda kutip ya. Nah, tanda kutipnya ini tidak perlu di-copy. Kemudian kita klik HTTPS semuanya sampai kira embed ya, 3000 sini ya. Ada tulisannya 3000 Bapak Ibu. Nah, coba ya, saya akan klik kanan, copy. Kemudian saya masukkan di sini. Nah, saya asumsikan saya mau buat, saya mau tambahkan ya. Saya tadi sudah ada yang kemarin belajar matematika. Kemudian saya edit. Nah, di slide yang paling bawah kita klik tambah slide. Kursornya kita klik slide ke-7 yang terakhir, kemudian kita tambahkan slide di sini. Nah, kita pilih yang web page link. Dari semuanya ini kita pilih yang web page link. Setelah muncul seperti ini,
kita klik tambahkan tautan. Kita masukkan di sini, Ctrl V. Nah, hijau artinya sudah benar. Hijau artinya sudah benar. Nanti Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, ketika kita klik simpan, berarti tautan kita sudah benar dan bisa digunakan untuk presentasi. Kita asumsi tadi, kita copy semuanya. Misalkan kita asumsi semuanya, kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini, maka error, ya, tidak bisa. Jadi caranya mengembed atau menempelkan linknya dengan cara yang tadi, ya, caranya kita embed dari HTTPS kemudian sampai yang ini ada tulisannya 3000. Kita copy, Ctrl C, dan kita embed di web page link. Nah, di sini baru Bapak Ibu bisa simpan dan akan keluar. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya akan gunakan ini yang kemarin matematika ya. Bagaimana caranya saya bisa presentasikan GeoGebra ini di presentasi Quizzes. Cara yang pertama, kita akan klik bagikan. Maaf, kita save dulu ya. Ini sudah saya save ya. Ini disimpan, ya, grafik fungsi kita simpan. Kemudian kita klik bagikan. Nah, di sini ada 3 tulisan: cetak, export image, dan tempelkan. Kita klik yang tempelkan. Nah, kita klik tempelkan, kemudian kembali ke Quizzes-nya. Dan kita masuk di sini. Nah, tapi apa yang terjadi? Tidak bisa. Ini kasus sama yang seperti Google Slide. Kita klik, kita ambil contoh. Yang kita ambil bukan semuanya. Saya ambil contoh, buka tab yang baru. Saya akan Ctrl V di sini. Ya, Bapak Ibu lihat panjang ya. Kita ambil dari kata-kata embed di sini ya, embed. Terus ke depan, ke arah kiri ke depan HTTPS. Jadi ini adalah link yang kita ambil. Ya, jadi yang kita ambil setelah tanda petik HTTPS, yang HTTPS ini yang kita copy sampai embed. Kita klik kanan, kita copy atau Ctrl C, kemudian kembali ke sini. Nah, warna hijau berarti sudah benar, dan kita klik simpan. Nanti akan muncul atau ada tampilan seperti yang saya miliki, presentasi slide-nya seperti ini, tinggal kita mainkan. Begitu juga yang awal ya, jadi presentasi yang awal. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan Bapak Malon dan Bu Yanti, Bu Dita atau Bu Nini, cara menempelkan website aplikasi lain ke milik kita, ke Quizzes. Sudah jelas Pak. Jadi intinya tadi ada yang sampai ada tanda angka 3000 itu, terus tapi yang kedua hanya sampai kalimat embed ya Pak ya. Benar sekali Bu. Nah, ini sebenarnya cara ini bisa trial error. Artinya maksudnya apa? Setiap aplikasi akhiran yang kita copy itu berbeda. Kalau Google Slide pasti di 3000 tadi. Oke, sudah selesai. Nah, yang kedua, yang aplikasi GeoGebra untuk matematika, spesialis matematika, itu tanda embed. Begitu juga nanti aplikasi lain bisa sama, bisa tidak. Itu sebabnya kita persiapkan diri. Nah, nanti di aplikasi bahasa Inggris ini, saya akan ambil juga contoh setelah selesai presentasi, saya akan berikan atau share bagaimana mengkopinya ke Quizzes. Bisa berbeda juga ya, tapi akan kita lihat. Baik, terima kasih. Now I will share about the English lesson. Let me prepare. Wait a moment.
Here we are. Actually, these quizzes I made to combining presentation with the quiz. So I will. My plan is with the student at class how they can follow my instruction or my explanation, and then they can follow by doing or answer my questions, whether question in multiple choice or using audio or video, and maybe in essay. So that's why whenever I share in here, it should be read like this in bahasa pelajaran dipimpin instruktur. I mean, this is the synchronous. Remember, yesterday we have discussed about synchronous. There are two synchronous, directly synchronous or live. The other one is using teacher as guidance. Jadi kemarin kita sudah belajar Bapak Ibu bagaimana belajarnya kita sudah belajar mengenai penggunaan secara langsung. Kalau itu kuis, maka di sini ada dua pilihan. Pilihannya kuis langsung atau dipimpin oleh instruktur. Tetapi kalau pilihan kita adalah instruktur atau dipimpin instruktur artinya membuat pelajaran baru, maka pilihannya yang sinkronus seperti ini. Ada slide, kemudian nanti dikombinasikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Kalau yang pekerjaan rumah atau asinkronus itu sama. Nah, kita mulai pelajaran langsung. Bapak Ibu siapkan ini kuisisnya, nanti kodenya langsung diklik ya. Nah, seperti ini, seperti biasa, saya tidak mengubah apapun di sini. Musiknya saya sementara matikan aja. Saya matikan saja. Kita presentasikan. Ya. Ya, apakah sudah nampak, Bapak Ibu, di sini kuisisnya? Sudah, Pak. Baik, silakan Bu, ini kodenya 938923. joinmyquizzes.com, atau saya klik dari sini, salin link, kemudian saya share di chatnya. Bisa langsung klik link yang ada di chat, kemudian kita akan lihat. Nah, ini sifatnya pendampingan dengan guru atau instruktur, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ada slide untuk penjelasan, kemudian setelah itu ada pertanyaan sebagai contoh. Nah, kalau kita buat kuisis, kita tidak perlu seperti ini, tapi melainkan kita langsung pertanyaan buat siswa secara live. Ya, silakan Bu Ninik, Pak Valon. Iya. Oke, sambil Pak Valon menyiapkan dan Bu Yanti menyiapkan, kita mulai terlebih dahulu. Let's start. I klik start. Ya, ini ada kuis di sini. Kuisnya adalah seperti ini. Ya, tampilannya. Ya, silakan digunakan seperti kemarin menggunakan EndNote, Scratch-nya untuk menjodohkan dari atau menggunakan word search ya. Jadi kata yang ada di sana Ibu mencari.
kemudian dikasih garis boleh, dicoret garis boleh, warna di sana ada warna-warna boleh di garis, Bapak Ibu. Silakan. Iya. Masih ada waktu? Iya, Bu Nini sudah. Ya warnanya boleh diganti Bapak Ibu. Jadi menarik sekali supaya tidak kembar dengan mungkin rekan kerja atau murid-muridnya yang di kelas. Ya, ini semua kita bisa melihatnya di sini. Pak Evalon mungkin bisa. Oke ya. Nah, ini ada waktunya 8 detik ya, misalkan sudah selesai, kita akan lihat hasilnya. Ini tampilannya, Bu. Nah, yang ini miliknya Ibu Dita ya. Jadi ada exit ya, human, artinya kita mengajak siswa juga proaktif mencari kata atau word search, atau Bapak Ibu bisa menyiapkan satu kata artinya apa. Mungkin juga pilihan ganda tapi yang sifatnya menggunakan tarik garis seperti ini ya. Apa kreativitas apapun bisa digunakan ya. Bisa pilihan ganda, bisa gambar dengan tulisan, macam-macam, atau word search seperti ini, atau teka-teki silang juga bisa. Ya, benar ya. Ini Bu Nini juga ada di sini, Pak Ivalon. Oke, thank you. Kita move ke slide berikutnya. Nah, ini mudah ya. Bapak Ibu bisa melihat, ini kita telling the time. Telling the time on the right part, 12 to 6, usually we call it past. For instance, this is 5, it means 5 minutes past, 10 minutes past, quarter past, 20 minutes past, 25 minutes past. And on the left side, starting from 6 to 12, usually we use 2, 25 minutes to 20 minutes to quarter to 10 minutes to 5 minutes to. This is the cyclus, how to say the time. Jadi ini siklusnya, kalau satu itu mewakili 5 menit, ini 10 menit dan seterusnya. Slide yang berikutnya, mungkin lebih mudah ini ya. Nah, dear college, you may see in here, sometimes the worksheets provide information such this, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Whatever the worksheets that provided, actually the students should know about the duration of the time in here, whether we use the worksheet such this or like this. Okay, this is the important thing, how to say pass and to, and then the student will follow it. Oke, sampai di sini Bapak Ibu untuk menyatakan waktu, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Baik, kita mulai coba di sini. Nah, Bapak Ibu, kita mulai, Bapak Ibu menggunakan ini. Saya klik start, saya akan spin the wheel, saya akan tunjuk, Bapak Ibu mungkin bisa menyebutkan waktunya. Ya, ini simple karena ini contoh saja. Ya. Ya, ini ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti menyatakannya dalam bahasa Inggris boleh menggunakan misalkan ya, it is atau it's 5 minutes to 10 atau it's 10 minutes to 12 dan sebagainya. Dan Bapak Ibu bisa menyatakannya dalam bahasa Inggris, yaitu visinya, tujuan kita belajarnya. Saya spin dulu. Ya, ini ada tanda panah, berarti Bapak Ibu, iya, silakan Bapak Ibu yang ingin mencoba terlebih dahulu. Ini angkanya, kemudian ini jarum panjangnya, jarum pendeknya. Mungkin
Bu Nini bisa bantu untuk menjawabnya? Maksudnya This is telling the time. ini Ya, six past 5 to 6 like that. it's 6. 5 minutes to 6 apa tadi? Past or 2? 5 minutes past 6, right? Past 6. Oh, sih. Jam 6 lebih 5 menit. Ya, itu seperti itu ya. Jadi kita gunakan spin wheel untuk menanamkan konsep ya. Boleh 3 pertanyaan, boleh 2 pertanyaan. Kita spin lagi, kita eliminate yang ini. Oke, yang sudah dijawab saya eliminate, saya spin lagi. Ya, mungkin Bu Dita bisa bantu. Ah. Oh, Ini kalau bahasa Indonesia kan 7 past 20, maybe. 25, 25. ya. 25. 5 minutes past. Pas 7 7. past 25 minutes. Or true or false, Mister? 25 minutes pas 7. Past 7. Oh, 25 minutes past 7. Oke. 7 lebih 25 menit. Nah, mau ke setengah 8 ini ya. Oke, bagus ya. Ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita gunakan permainan di mana murid-murid kita bisa mengikuti konsepnya sambil kita menjelaskan ya. Saya skip terlebih dahulu karena sampai di sini sudah bagus, Bapak Ibu bisa mengikuti. Dan saya ini kolaborasi dengan website lain, nanti akan saya tunjukkan bagaimana share-nya. Oke. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Pertanyaan berikutnya. Same. Kalau ini sudah pertanyaan Bapak Ibu. Silakan dijawab. Waktu sekitar 25 detik ya. Musiknya bikin dredeg. Kita bisa matikan. Nah, Nggak apa-apa, Pak. Seru, tambah seru. Aduh, waktunya mau habis. time's up. Itu ya udah selesai. Ah, correct answer. Ada ya. Oke, Bu Dita, Bu Nini, Pak Ivalon. Oke, jadi ada leaderboard itu tujuannya murid bisa seolah-olah berkompetisi. Ya. Kemudian kita bisa lihat hasil jawaban yang benar yang mana. Oke, simpel aja Bapak Ibu bisa menggunakan atau menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan penjelasan. Jadi penjelasan slide, 1 slide, 2 slide, kemudian kita berikan pertanyaan. Jadi bisa dikombinasi ya Pak ya? Ya, benar sekali Bu. Ini masih sama, silakan. Nah, kalau ini bentuknya adalah subjektif. Bapak Ibu menuliskan. Cara menulisnya tadi kan ada it is, ya, it is, gitu ya. It is apa? 5 o'clock. Kalau itu tepat ya. It is 5 past berapa ya. Ini pakai angka aja. Bapak Ibu bisa menuliskan di kuisisnya menggunakan angka supaya bisa mengerjakannya.
Masih ada waktu 23 detik lagi. Silakan dicoba. Habis waktunya. Nggak apa-apa. Ya, jadi gini, artinya Bapak Ibu memegang otoritas berapa menit soal yang akan kita berikan ke siswa. Kalau itu ulangan, mungkin standarnya 3 menit misalkan. Tapi kalau itu hanya brainstorming dengan siswa, bisa kita tambahkan dari waktu yang ada. Nah, itu seperti itu dan diharapkan siswa ikut berpartisipasi. Ya, jadi kalau di sini kita lihat tadi, ini sebenarnya jam 5 ya, it is 5 o'clock ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menuliskan ya, di sini. Bagus ya. Sayang kita pesertanya cuma bertiga ya. Kalau kemarin banyak yang hadir mungkin lebih menarik banyak pesertanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, nah ini begini. Kalau slide ini artinya kita bisa kombinasi gambar, tapi kita kombinasi dengan suara kita untuk membaca. Karena kita ini mengajarkan misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau yang lainnya. Nah, supaya siswa kita itu tahu bagaimana cara membacanya. Nah, jadi kita bisa upload MP3-nya di sini di Quizizz-nya. Suaranya siapa? Boleh suara kita sendiri, kita record ya. Langsung dari Quizizz bisa, Bu. Di-record suara kita nanti akan jadi MP3 kemudian di-upload di soal. Atau kita mencari suara native. Ya, native tentunya terkait dengan ini. Ya, seperti ini kemudian di-upload di sini. Saya ambil contoh tadi saya record suara saya dan bentuknya seperti ini. Behind, near, under, over, on, into, out of. I repeat once again. Behind, near, under, over, on, into, out of. Nah, jika saya menyajikan seperti ini, tujuannya adalah nanti ketika saya memberikan tugas kepada siswa, maka siswa bisa menirukan cara membacanya. Jadi cara membacanya itu di kuis sudah disediakan bahwa murid akan membacakan mungkin berdasarkan gambar, mungkin berdasarkan teks yang kita ketik ya, bisa gambar, bisa ketik. Dan itu bisa dinilai. Nah, sekarang sebagai contoh Bapak Ibu sekalian bisa mencoba merekod suaranya masing-masing dengan cara membaca teks yang sama ya. Saya berikan next slide seperti ini. Waktunya yang perlu diperhatikan adalah berapa menit? Ya, silakan di-record, ya, read aloud. Nah, ini ada gambarnya, tapi sekarang pakai suaranya Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu rekam, diklik, kemudian ini, baca satu persatu. Silakan. Behind, near, under, over, on, above, into. Ya, itu ada tombol mikrofon ya Bu. Mikrofonnya. Iya ada. Nah, sudah, Ibu sudah submit di sini muncul. Benar sekali, mungkin Bu Nini atau Pak Ivalon silakan. Mungkin di mute dulu supaya tidak masuk. Waktunya 53 detik lagi ya. Silakan Pak Ivalon, Bu Nini di mute terus kemudian bisa merekod suaranya berdasarkan bacaan yang ada di sini. Kemudian setelah itu disubmit. Ya Pak. Ya, silakan.
membaca yang ada di sini. Ini dibaca. 20 detik. Behind, Ya, silakan. near, under, on, over, out of, Ya, into. ya, silakan diklik submit. 3 detik lagi. Time's up ya. Nah, di sini artinya apa? Ya, yang terikut suaranya Bu Dita. Artinya apa? Kita juga selain merekam jawaban kita masing-masing, Bapak Ibu guru, mungkin siswanya di rumah, mereka harus memperhatikan waktu. Jika yang diberikan waktunya oleh Bapak Ibu guru 3 menit, maka seyogyanya murid-murid dalam waktu 3 menit bisa merespon atau menjawab pertanyaan berdasarkan voice. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau kita membuatnya, ya silakan. Submitnya tadi nggak ada. Ini sudah habis waktunya, Bu. Ini waktunya udah. Tapi waktu saya submit tak golein di nggak ada. Ya, ini sudah habis soalnya. Ketika tadi sebelum habis itu harus diklik baru masuk. Jadi kita sambil memperhatikan. Itu nanti yang kita ajarkan ke siswa kita. Nggak apa-apa, ini buat latihan ya. Sekarang kesempatan berikutnya, bentuk yang lain. Bentuk yang lain adalah ini menyusun kalimat, menyusun kata tepatnya ya. Ini present perfect tense. Jadi kalau kita ketahui subjeknya, saya biasanya menyebutnya yang bagian atas Dewi Ayu supaya mudah dihafal. Dewi Ayu artinya di sini ada I itu saya, you itu kamu, Anda, we itu kita, they itu mereka. Nah, pasangannya auxiliary-nya itu have. Kemudian kata kerjanya bentuk ketiga semuanya rata-rata dibantu ed, itu yang regular. Yang irregular itu yang berbeda ya. Karena ini latihan, saya ambil contoh yang regular. Nah, yang di bawah he she it itu pasangannya atau auxiliary-nya adalah has. Sedangkan kata kerjanya tetap ed ditambah 3. Kata kerja ketiga itu adalah kata kerja biasa, bentuk pertama ditambah ed. Tentang bagaimana caranya, nanti di kesempatan lain kita akan belajar. Jadi susunannya seperti ini. Nah, latihannya seperti apa yang kita lakukan sekarang? Latihannya adalah ini diacak. Mungkin have-nya ini dibalik, tulisannya A di depan, H di tengah, V-nya di belakang. Bapak Ibu harus mengurutkan menjadi yang benar seperti ini. Begitu juga misalkan live, ya E-nya di depan, V-nya di belakang. Nah, itu acak kata ya. Acak kata. Nah, nanti ini menarik, men-challenge siswa kita supaya mereka sambil mengingat kata apa ini. Ya, mari kita lakukan untuk mempermudah. Ya, contoh kalimat adalah begini. We have played football on the ground. He has written a letter to her friend. They have worked in the field. She has sung a song in the classroom. I have planted some plants in my garden. Artinya apa? Di sini kami atau kita telah bermain football di halaman. He has written a letter to her friend. Dia telah menulis sebuah surat ke teman perempuannya. They have worked in the field. Dia telah bekerja di ladang. She has sung a song in the classroom. Nah, ini kata kerja yang tidak reguler ya. Sung. Dia telah bernyanyi sebuah nyanyian di ruang kelas. I have planted some plants in my garden. Saya telah menanam beberapa tanaman di taman atau di kebun. Nah, sekarang siap-siap Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan unjumbled word, artinya acak kata. Kita mulai sesi yang berikut ini. Perfect, present perfect tense. Ya, silakan Bapak Ibu atur bagian depan ini apa. Saya beri contoh ya, ini ada 2 soal Bapak Ibu. Saya beri contoh. We di sini kita drag ke arah kiri. Nah, dapat plus. Kemudian kita ingat kata kerja bantunya adalah have atau has. Setelah we pasangannya pasti have. Have ya, oke, have played. Played apa? Football
Oke, objeknya ini on the ground. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu ya, jelas ya. Silakan yang nomor 2. Silakan Bapak Ibu coba dari sana. Apakah bisa Bapak Ibu dicobanya dari komputernya? Bisa, Bapak. Oke, silakan. Ya, apakah sudah? Kalau pakai ini ya Pak ya, langsung kita dapat feedback, dapat mengukur pemahaman anak-anak langsung ya Pak ya. Benar sekali, Bu. Benar sekali. Ada nuansa game, ada nuansa gamesnya, ada juga langsung ini ya sambil mengasah ya pemahaman siswa kita. Ini ada huruf kapital di sini. Ya, mungkin ada yang bisa bantu live-nya di sini. He. Oke. Karena he auxiliary-nya pakai has. Baik. Silakan Bu. Written Oke. letter Yes. to her friend. Ya, simple ya. Nah, tingkat kesulitannya Bapak Ibu bisa lihat nanti di masing-masing kelas atau masing-masing pengajarannya. Mungkin level kelas 1, kelas yang 1 itu sudah rata-rata bagus, mungkin level kesulitannya ditambahkan. Susunan kalimatnya lebih agak sulit ya. Kata-katanya mungkin mengenalkan kata kerja yang baru dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi dalam hal ini saya mengenalkan present perfect tense, suatu activity yang sudah selesai saat ini. Ya, tadi kan sudah bermain football. Apa kalau secara fisiknya present perfect tense bermain football? Ya mungkin sekarang ini saya melihat bajunya kotor, kakinya belepotan misalkan. Jadi itu sudah selesai aktivitasnya, tapi saya masih bisa melihat hasil atau dampak dari bermain football tadi dan seterusnya. Oke, nah ini semua Bapak Ibu kita sudah bisa memainkan kuisis, mengenal fitur-fitur kuisis. Masih ada fitur-fitur yang lain. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendalami dengan cara sering membuat soalnya. Jadi dalam hal ini saya akan menunjukkan seperti yang saya janjikan tadi, bagaimana kolaborasi ini, cara aplikasi lain itu kita embed di Quizzes. Ya, tadi sudah ada 2 aplikasi. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu gunakan yang namanya wordwall.net. Ya, sebentar saya akan tunjukkan. Ini ada wordwall. Nah, wordwall ini Bapak Ibu gratis ya. Gratis tapi hanya terbatas. Sebaiknya saya usulkan kalau itu untuk rutinitas kita ikut yang premium ya. Nah, yang premium itu sebelum saya tunjukkan di sini ada ini harganya ya. Kalau gratis kita interaktifnya ada 18, bisa di print, cuman ada beberapa kali 5 kreativitas kita setelah itu selesai ya. Tetapi kalau kita langganan per bulannya ini demikian, atau yang pro yang seperti ini. Ini cara premiumnya. Oke, saya kembali ke yang tadi. Kita membuat create activity, apapun create-nya, Bapak Ibu bisa pilih mau anagram, mau missing word, matching pairs. Tadi saya menggunakan random wheel. Ini semua permainan yang mengedukasi murid-murid kita. Ada airplane ya. Bapak Ibu bisa mencoba satu persatu. Nah, jika sudah selesai, contoh yang milik saya tadi, saya akan lihat
Oke, ini ya tadi misalkan ini ya telling the time tadi ya. Nah, setelah kita buat akan seperti ini. Kemudian ini ada tulisannya Embed Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa gunakan Embed. Nah, sebelum kita klik Embed, Bapak Ibu bisa setting mau menggunakan timernya apa? Countdown atau count up ya. Terus kemudian spinnya itu kecepatannya spinnya berapa? Low atau high ya dan seterusnya. Kemudian embed ini Bapak Ibu klik akan keluar seperti ini. Nah, ini yang hati-hati. Nah, seperti ini diawali HTTPS ya. HTTPS di sini sampai tanda tanya sebelum tim. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan ini ada iframe bla 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 sampai search sama dengan HTTPS sampai tanda tanya. Tim ID dan seterusnya saya rasa tidak perlu, sampai di sini sudah oke. Kalau yang aplikasi lain kan sampai embed ya. Di sini tidak usah, kita klik kanan atau copy dari sini boleh. Nah, klik kanan copy, kemudian kita masukkan di quizzes kita. Contohnya ini saya tambah slide, sekali lagi slide-nya adalah yang web page link. Karena kita ambil dari aplikasi lain, kemudian Ctrl V, ini sudah hijau artinya sudah benar, kemudian kita klik simpan, maka akan tampil di sini. Nah, simple ya Bapak Ibu, mudah sekali. Dan kita untuk menambahkannya, untuk slide-slide ini berbagai macam. Misalkan selain pertanyaan di sini, pilihan ganda, video kemarin ya dari YouTube atau dari Google Drive juga bisa. Bapak Ibu bisa upload dari Google Drive, dimasukkan di sini. Kalau dulu belum bisa. Kalau dulu versi sebelumnya kuisis hanya dari YouTube. Kalau sekarang dari Google Drive linknya sudah bisa diambil. Nah, misalkan blank slide di sini saya tambahkan. Bapak Ibu bisa pilih mau teksnya seperti apa. Daftarnya mau bullets atau numbered atau open matematika editor yang seperti kemarin. Medianya bagaimana? Mau media video atau audio atau gambar. Atau kalau itu matematika ditambahkan shape di sini atau tables di sini. Berapa barisnya, berapa kolomnya. Sudah selesai. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya cara menambahkannya. Kalau kita ingin remove karena slide-nya tidak perlu, kita klik aja remove. Dan kemudian seperti kemarin kita simpan. Sebelum kita simpan, kita harus review. Review itu tujuannya kita bisa melihat hasil yang sudah kita kerjakan hari ini. Nah, demikianlah Bapak Ibu pembelajaran kita bahasa Inggris, bagaimana kita bisa melatih membuat soal-soal, bahkan menarik bukan hanya dari sumber daya dari kuisisnya sendiri, tapi kita bisa kolaborasi dengan aplikasi lain, tentunya akan menarik. Bahkan tadi ada musiknya ya Bu ya, ada suara musiknya itu cukup membuat kita kalau di kelas itu terasa suaranya menarik, men-challenge siswa kita ya. Tapi sebaiknya suaranya nggak terlalu dominan biar di kelas tidak terlalu rame gitu ya. Seperti itu. Ya, itulah tadi presentasi saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Valon, Bu Nini dan Bu Dita. Sudah cukup Pak, terima kasih. Ilmunya sangat bermanfaat. Ya, sebelum kita tutup, Pak Avalon bisa kameranya di-on-kan, saya akan ambil fotonya. Terima kasih, ya saya ambil 1, 2. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di presentasi kali ini, pelatihan kita 2 hari ini. Jangan lupa setelah ini Bapak Ibu bisa lihat link yang sudah saya bagikan. Terima kasih kehadirannya. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih banyak Pak Rudolf. Selamat siang. Sama-sama. Mohon izin.